saya. Terus Pak, kuatkan diri. Terus Pak, kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Allah tahu kebenaran. Ya. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Penyidik juga harus betul-betul transparan. Misalnya, apakah kasus ini sampai kepada Nadiem? Atau justru? Misalnya ini menyangkutkan, kalau kita lihat ini kan program nasional. Mengapa misalnya Nadiem mengatakan jujur? Apakah jangan-jangan dia ada aktor-aktor lain lagi yang lebih tinggi dari dia sehingga program ini tetap jalan? Padahal kalau menurut penyidik katanya sudah ada pada saat itu Chromebook ini tidak cocok dengan karakter daripada wilayah Indonesia. Nanti mungkin Mas Jejen lebih ini tentang itu. Jadi saya sederhana kasih clue. Teman-teman kejaksaan saya kira tidak fair juga kalau sampai ini hanya kepada orang yang sebenarnya ada yang lebih besar harus bertanggung jawab, karena ini adalah isu korupsinya. Nadiem Makarim tersangka korupsi Chromebook, Jokowi bisa terseret. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim disoroti publik akibat dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pakar hukum pidana menyuarakan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki peluang mendapat konsekuensi hukum. Feby Mutiara Nelson, salah satu dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengevaluasi ada kemungkinan mantan Presiden Joko Widodo akan terseret untuk dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terkonfirmasi terlibat dalam kasus tersebut. Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa Presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar hukum dalam program Chromebook ini, maka tentu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikecualikan, tutur Feby. Beliau menekankan bahwa hukum pidana berlaku pada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk Presiden jika terkonfirmasi ikut serta melakukan perbuatan yang melawan hukum. Meskipun tanggung jawab hukum umumnya di tingkat kementerian, menurut beliau tidak bisa menutup kemungkinan adanya konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika terkonfirmasi terlibat langsung muncul dalam proses penyidikan. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM Informasi Anang Supriyatna sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Kamis 4 September 2025. 4 terseret lain juga terseret dalam kasus ini. Kejagung menetapkan Juristan mantan status Mendikbudristek Ibrahim Arif alias Ibam, Eka konsultan teknologi di Kemendikbudristek, serta 2 pejabat kementerian, Sri Wahyuningsih, ex-direktur SD, dan Mulyalsat Eka, direktur SMP, yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran KPA. Kerugian dari proyek pengadaan digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 mencapai 1,9 triliun dari hasil penyidikan. Nur Cahyo Jungkung Madio, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Kasus Kejagung RI, menjelaskan pihaknya masih mendalami keuntungan yang didapatkan Nadiem dari proyek ini. Semua itu masih kami dalami, ujar Nur Cahyo. Kejaksaan mengungkap Nadiem Makarim berperan penting dalam pengadaan Chromebook karena diduga memberikan perintah pemilihan Chromebook OS untuk menunjang program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.